buat kita hari ini diambil dari Mazmur 84 ayat 4 sampai dengan yang ke-8. Rindu kepada kediaman Allah. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan, semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lebah Bakah, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mazmur 84 ayatnya yang ke-6 tadi. Mazmur 84 ini mengisahkan tentang seorang yang kekuatannya ada di dalam Allah dan yang berhasrat mengadakan ziarah. Orang Yahudi kuno mengalami hal ini tak kala mereka melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk menghadap Allah. Pemazmur bercerita bagaimana mereka menemukan mata air di lembah Bakah dan bagaimana kekuatan mereka makin bertambah hingga dapat mencapai Sion. Hal itu menggambarkan sukacita dalam perjalanan, bukan sekedar sukacita ketika mencapai tujuan. Alkitab adalah buku pedoman perjalanan dari Allah, mendorong kita untuk menikmati perjalanan hidup kita. Ketika kita menghadapi jalan yang sukar, kita dapat memilih untuk menolak dan mengeluh. Atau sebaliknya, dengan sepenuh hati meneruskan perjalanan. Kemana kita berjalan saat ini sama pentingnya dengan kemana kita akan pergi besok. Suatu waktu, dua sahabat bertemu pada stasiun kereta api untuk pergi mencari pekerjaan. Katakanlah namanya si A dan si B. Mereka ini bersahabat baik di sekolah maupun di luar sekolah. Si A adalah seorang pemberani dan tegas, sedangkan temannya si B sifatnya lembut dan tidak menyukai kekerasan. Si B tadinya mau pergi ke arah timur, di mana kota itu adalah kota pelabuhan yang kehidupannya sangat keras. Pokoknya untuk mendapat sesuatu, apalagi untuk makan, harus dengan perjuangan yang sangat keras. Sedangkan si A tadinya akan meneruskan perjalanan ke arah barat, di mana kota itu adalah kota makmur dan penduduk yang tidak atau belum mendapat pekerjaan ataupun orang-orang sakit dan semacamnya diperhatikan dan dipelihara oleh negara. Tiada di sana penduduk yang sengsara karena semua diperhatikan oleh negara atau wali kotanya. Karena si B merasa fisiknya agak lemah, takut akan kehidupan di timur, maka dia setengah memohon kepada si A, sahabatnya, sekiranya mereka bertukar tiket perjalanan, dan temannya baiknya itu pun setuju mereka bertukar tiket kereta api. Jadilah si A ke arah timur yang kotanya sangat keras, dan si B ke arah barat yang kotanya relatif aman. Setelah 5 tahun merantau, kedua sahabat ini kebetulan sama-sama pulang ke kampung mereka. Si A yang hidup di kota keras telah menjadi kaya raya dan pulang dengan mobil yang mentereng. Sedangkan temannya si B
masih biasa-biasa saja dan pulangnya masih naik kereta api. Dan dua kehidupan dan kesuksesan yang berbeda, walau dulunya mereka ini sama-sama berangkat dari nol. Kenapa si A menjadi kaya dan si B menjadi biasa-biasa saja? Karena si A berani menghadapi tantangan, cepat merubah dirinya, melihat kesempatan, keselamatan masa mendatang. Sedangkan temannya si B lebih takut dan lebih menggantungkan hidup duniawinya kepada orang lain. Pada saat itu adalah kepada wali kota di kota itu. Sehingga jadilah ia terlena dengan fasilitas yang dapat atau disediakan oleh negara atau wali kotanya tersebut. Cerita yang tadi adalah sebuah ilustrasi dalam kehidupan dan masalah kita dalam kehidupan kita, khususnya keimanan kita. Kita harus cepat mengambil keputusan dalam kehidupan yang keras ini, dalam kefanaan dunia ini. Apakah kita seperti si A yang berani menantang kemalasan dan cepat merubah dan menyesuaikan diri yang akhirnya imannya menjadi kaya? Ataukah kita seperti si B yang alon-alon saja mengikuti irama kenikmatan duniawi yang akhirnya menenggelamkan kita dalam lumpur kefanaan ini? Yesus mengatakan bahwa kita adalah garam dan terang, dan Dia memperingatkan supaya kita tidak kehilangan rasa asin sebagai garam dan tidak menyembunyikan terang yang kita miliki. Perhatikanlah di bawah ini. Yang pertama, garam sebagai penyedap rasa tidak akan berguna apabila tidak bersinggungan dengan makanan dan menyatu di dalamnya. Yesus memanggil kita untuk memberi rasa kepada masyarakat di dalam namanya, yaitu dengan keterlibatan kita dengan orang lain. Yang kedua, terang bersinar supaya terlihat, maka orang-orang percaya harus keluar dari persembunyian mereka supaya dikenal sebagai murid-murid Tuhan. Pernyataan iman mereka harus nampak nyata lewat perbuatan baik yang mereka lakukan. Sebuah mercusuar tidak perlu menembakkan meriam untuk menarik perhatian orang kepada terang yang mereka pancarkan. Dengan terus bersinar saja sudah cukup. Tujuan hidup kita di dunia ini bukan untuk membiasakan diri dengan kegelapan, melainkan untuk bercahaya seperti terang. Akhirnya buat kita, sukacita tidak hanya menunggu kita di surga, sukacita juga ada dalam perjalanan hidup kita saat ini. Amin. Demikianlah renungan buat kita hari ini. Mudah-mudahan kita mengerti akan isinya.